maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari segala penjuru tanpa usaha. Masya Allah. Jadi rezekinya mengalir seperti mengalirnya air Samsam. Rezekinya akan datang seperti turunnya air hujan. Jadi jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, nah itu di antara amalan-amalan yang dianjurkan dan disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbanyak di malam Jumat dan di hari Jumat. Ya, seperti membaca surah Al-Kahfi, kemudian memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbanyak bersedekah. Namun selain daripada itu masih banyak amalan-amalan sesungguhnya yang telah diamalkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Antara lain di dalam kitab Nushatul Majalis wa Muntabun Nafais yang ditulis oleh Abdurrahman Abdul Salam As-Safuri, halaman 118, yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk diamalkan begitu selesai salat Jumat, antara lain yang bersumber daripada Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara isa sallamal imamu yaumal jum'ah. Nah, dari Anas ibnu Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika imam selesai beri salam ke kanan dan ke kiri pada hari Jumat, yaitu surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas sab'an, masing-masing 7 kali. Jadi Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, kemudian An-Nas 7 kali. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengamalkan ini, dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sejumlah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman kepada hari kemudian. Subhanallah, Masya Allah. Ini diantara kemuliaan keistimewaan daripada malam dan hari Jumat, termasuk derajat dan kemuliaan membaca keempat surah ini di hari Jumat. Kemudian wafi riwayatin, dan ditambahkan di dalam salah satu riwayat, hafizallahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu. Jadi bukan hanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan hanya akan diberikan pahala, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, akan dijaga dunianya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan terhadap dunia kita. Apa yang kita inginkan selama kita di dunia, maka Allah akan berikan. Wadinihi, dan juga agama. Kemudian keluarga, demikian pula anak-anak kita. Jadi apa yang kita kehendaki dari anak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memberikannya. Ini ketika surah Al-Fatihah dibaca 7 kali setelah selesai salat Jumat, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas 7 kali. Kemudian sahabat beriman rahimakumullah, juga dalam salah satu riwayat yang bersumber daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata, man qala ba'da qiraati ma taqaddama. Jadi siapa yang mengucapkan setelah membaca surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali, doa ini, Allahumma as'aluka ya ganiyu, ya hamidu, ya mubaddi'u, ya mu'idu, ya rahimu, ya wadud, aknini bifallika amman siwak, wa bihalalika an haramika, agnahullahu ta'ala, wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepadanya,
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari segala penjuru. Masya Allah. Jadi rezekinya mengalir seperti mengalirnya air Samsam. Rezekinya akan datang seperti turunnya air hujan. Ini salah satu amalan yang telah diamalkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf, khususnya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih dahsyat lagi. Juga bersumber dari salah seorang sahabat Nabi, bahkan sahabat ini pernah tinggal bersama dengan Nabi, menjadi khadamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man qala yaumal jum'ah sab'ina marrah." Siapa yang mengucapkan pada hari Jumat, utamanya sesudah salat asar, 70 kali, Allahumma aknini bifallika amman siwak wa bihalalika an haramika, lam yamur alaihi jum'atani hatta yughniyahullahu ta'ala. Jadi barang siapa yang mengucapkan pada hari Jumat, khususnya setelah salat asar, sebanyak 70 kali doa ini, Allahumma aknini bifallika amman siwak wa bihalalika an haramika, maka tidak sampai 2 Jumat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Subhanallah, Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara keistimewaan kemuliaan daripada malam Jumat dan hari Jumat, serta doa-doa yang baik untuk kita amalkan untuk menjadi jalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi solusi agar supaya ketika punya utang Allah akan memberikan jalan untuk melunasi hutang, dan ketika punya cicilan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan yang jelas. Jika kita sungguh-sungguh mengamalkan suatu amalan dengan rutin, syaratnya rutin istiqamah, Allah akan berikan jalan keluar dari apa yang kita hajatkan. Allah akan mengeluarkan masalah-masalah dari kehidupan kita. Itu sudah menjadi sunnatullah, sebagaimana sabda Nabi, ahabbul amali ilallah ma'adama inkallah. Sebaik-baik amal, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqamah, yang rutin, terus-menerus meskipun kadarnya jumlahnya sedikit. Semoga video ini bermanfaat teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ayo, sabar keluar. Masya Allah. Itu kalau diusap itu ruknya mani lebih bagus. Kalau ada kesempatan diusap atau dicium bisa dapat berdoa di situ, Rabbana atina. Ternyata ini yang terjadi di rukun Yamani. Ada pekerjaan, sahabat sekalian, pekerjaan